Pertama damai dan seluruh iman saya Jehovah Haramoti hati-hati doa terkenal di bagasan kuarni Yesus si Panggilan. Amin. Shalom. Ya, akan di Tuhan karena si biyota di bagasan Purninon di mana tertulis di surat undangan munah di sampai ada untuk di slide. Jadi tadi apa harga di Tuhan di bagasan Purninon dua bahasa dah. Nih, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Ya, di slide sudah ada. Ulangan 20 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Inilah tema pengumuman pastoral Maulid. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bahasa Batak di bahini pilit mahamulwani asa mamuluho dohot pinoparno subul. Ya, pilit hamulwan tapi kan ton selain ya. Kalau di bawah ini adalah tertulis kata Tuhan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa langsung. Ya. Di tengah Taman Eden ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi Kejadian 2 ayat 17 sama dengan tema tadi, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari ini engkau memakan pasti engkau mati. Di Rokok Kauna Kadingan di bagasan 5 Musa 13:19b itu kata Musa kepada bangsa Israel. Sedangkan yang saya tulis di sini kata Tuhan Allah langsung kepada Adam dan Hawa. Isinya sama, perintah. Ya, perintah. Jadi ngata bini nak kaningan, nedokon ni akan enak tak. Akhirnya Hawa lebih memilih apa? Lebih memilih pohon tersebut dimakan karena bisikan daripada siapa? Si iblis. Ibarat kono Hawa seibaga buah dari tangan bodoh po Eden on berima tumasay dito panama dan ibotoho inilah pintar daripada iblis. Sedi hari di pangan ho buah ibotoho membedakan yang baik dan yang jahat. Inilah pintar daripada iblis untuk menggodai Hawa. Akhirnya apa? Dimakan separuh. Dikasih kepada si Adam separuh. Akhirnya apa? Mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Mereka bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Akhirnya apa? Berarti aja kita mau. Sebelum mereka makan buah, mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah. Akhirnya apa? Karena mereka memilih makan buah yang telah diperintahkan Tuhan tidak boleh dimakan, hukumannya apa?
yang tadinya Adam enak-enak hanya menamakan hewan-hewan yang di Taman Eden, sekarang dia harus apa? Harus susah payah bekerja. Hawa yang tadinya mungkin melahirkan tidak akan terjadi seperti sekarang apa? Operasi sesar. Harus operasi sesar zaman sekarang. Itu kaum Hawa. Iblis tadinya dia punya kaki seperti cerita orang Cina, punya kaki. Ular dan naga. Tuhan ambil kakinya, dia buat dia berjalan dengan apa? Dengan perut. Hukumannya apa lagi? Tadi katakan terjadi permusuhan, bahwa keturunan Adam akan menginjak kepala siapa? Kepala ular. Sedangkan ya ular akan matok. Nah, next slide. Masuklah kita terangkan dengan hakam mulai. Anton tampilkan. Pilih maha ngeluani asa menguluh bodoh pinoparmu sobot 5 Musa 19b. Ini kata Musa kepada bangsa Israel. Maka sekarang apa yang mau kita pilih? Pertama, nih beribadah dengan setia kepada Tuhan. Saya mau tanya, di kita muat persoalan nawi, ngapa juga kita perkuliah di bagasan Tuhan? Kalau Natal, berjuta, roh kita juga dia. Semua ini Pak, bagaimana kan? Alai kalau di lalu di hari itu dia ada kita. Ini perbantuan kita harus. Saya dulu juga sama dengan keadaan saya, di mana saya berusaha kerja, ya, jarang kerja. Apa yang terjadi? Anak kami nomor 3 si Maranatha harus apa? Harus batu-batu jantung. Rumah sakit Koja ponis. Ya, 1 tahun kita obati, bergantung kepada obat. Dia ngomong, kalian harus mati umur 1,5 tahun. Kenapa? Saya nggak pernah berjumpa Tuhan. Orang bilang KTP saya Kristen, tapi adalah Kristen KTP. Di antara kita berapa banyak Kristen KTP? Jauh sedikit. Saya katakan sekali lagi, kami dulu nebeng di kampung Sepatang. Mandi harus pakai air sumur, ya, baju semua neterak ini semua rusak, ya, bayar kontrakan dan guru. Iman haji ini nama mulu ala daus ya Tuhan. Akhirnya saya katakan, catat ini bagus. Adalah hamul matokol. Pilih mahaluani asal mamulu ho doa kinopang sur. Ini kata-kata yang tidak main-main. Pilih mah. Hawa memilih memakan apa? Buah yang telah diperintahkan Tuhan. Jangan dimakan. Nah, makanya kita harus beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ketika saya suam-suam kuku, ya, Wahyu 3 ayat 10b berkata bahwa suam-suam kuku akhirnya apa? Nggak ada berkatnya, nggak bisa ngontrak, harus nele. Anak sakit,
Padahal dulu bapak saya itu di gereja HKBP di Pasar 3 Seberantas Medan itu Pro. Tapi saya nggak pernah sungguh-sungguh. Nah, karena kerja saya apa? Ya pergi ke gereja. Tapi buat merokok, buat minum tua. Kata-kata mendokter, ama, namasa tiga pusat. Jadi namasa iba tahu nggak? Orang ke gereja, kita juga ke gereja. Ya udah, nggak terjadi perubahan. Jadi ini pesan firman Tuhan hari ini kepada Anda dan saya. Saya sudah belajar dari kesaksian saya, karena saya hanya suam-suam ke gereja. Akhirnya hidup saya susah payah. Selalu saya katakan, kereta api zaman sekarang bukan seperti kereta api yang di Halim, ya 350 km per jam. Kereta dulu adalah kereta yang biasa zaman Belanda. Susah payah. Kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh 2026 berjumpa kuliah, ingat ya, saya tidak akan menghukum. Ngolu tahun tetap masuk ini dan ada perubahan. Saya nggak berkata-kata asal benar. Kalau ada ini semua karena Tuhan, amin. Bukan karena saya. Bayangin, kita harus nebeng satu tahun, nggak bisa bayar. Mak kata lagi, sakit perut, pergi kemana? WC jam 10. Ya, bayangin. Ya, nih kata kasarnya. Akhirnya saya harus bersusah payah. Saya dulu waktu itu personalnya, gaji saya sangat-sangat terbatas. Tapi saya hanya main-main sama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu main-main kepada Tuhan, ya sudah, pilih mak. Ya. Tuhan kasih kepada manusia adalah kebebasan, sama dengan Musa memberikan yaitu kepada bangsa Israel kebebasan, pilih yang baik atau pilih yang jahat. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Milih apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Waktu itu saya bekerja juga sungguh-sungguh, tapi kerja saya karena nomor 1 bermasalah. Akhirnya upaya saya untuk bekerja habis-habisan. Mula-mula hosian sudi hukum. Udah tuh main agak batak. Ini habis dulu saya bisa buat online. Hanya main gadget, halo. Apalagi apa? Judol. Halo, di antara Bapak Ibu ada yang suka main judol pakai HP? Kalau Anda tidak obat, uang makan habis, dompet makan habis, istri makan habis, anak juga akan habis. Ya, kerjalah sungguh-sungguh. Udah kalau ada kode tua, tersinggung akubat, tak apa-apa, Anda tersinggung, tak apa-apa. Saya model kerja sungguh-sungguh, karena bapak saya juga orang yang sungguh-sungguh bekerja. Makanya dan Daud tulis Yabunana
Mari Bapak Ibu kerja sungguh-sungguh, asal diberi anak kota. Kenapa anak kita ogah-ogahan bekerja? Karena kita juga sebagai orang tua ogah-ogahan. Cuma Omar karena itu bolok maju dormon, bolok magen mon. Mulai PHP, gunawan mengaliri hente. Ya, kita lihat sekarang gimana kondisinya. Kondisinya yang sangat semakin sulit. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat sulit. Harus bayar kontrakan, harus bayar sembako, harus kasih uang sekolah, harus bayar transport, semuanya. Jadi kalau kita tidak berjuang, jadinya apa? Makanya saya dulu waktu kerja di KPN, ini masih ada nih contoh ini. Nih kami kontrakannya, Anda masih lihat itu ada palet. Saya kumpuli palet karena perusahaan saya dulu itu memproduksi salon, ya salon seperti ini. Tapi yang terbuat dari mana? Dari partikel bond. Saya kumpuli, jadilah rumah. Waktu itu nih Pak Ebron masih ada, ikut bantuin. Ya. Tanah itu dulu saya beli seperti beli pisang goreng dari menantu ketua yayasan yang sebelah sana, yayasan sekolah sana. Ya, yang penting ada uang bayar. Saya pergi ke jalan tol, karena itu seng bekas jalan tol sudah ditutup dibuang. Saya ambil, kebetulan saya punya GLMAX, punya perusahaan. Akhirnya saya ikat, saya bawa ke sini. Luka saya jadi apa tukangnya, anak saya dibawa karena itu berubah. Tambal punya tambal, jadilah rumah walaupun bocor-bocor. Halo Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak ngomong doang, benar. Ya, kalau ini ada itu karena Tuhan. Jadi, ya, jangan rubah, biarin aja seperti tadi. Ya, kita harus bekerja sungguh-sungguh. Mula ulau maho sia sudi hukum. Bapak saya pergi ke sawah jam 6 pagi, ya, pulang jam 6 sore. Makanya waktu itu dulu saya pulang dari Medan, saya harus dipaksa kerja. Loh, aku sore nabi nama mulu, benar nama mulu. Makanya saya kuliah sungguh-sungguh selesaikan. Saya hanya pergi merantau. Kalau saya nggak merantau, kita tidak akan ketemu. Karena orang di sana rendah, menggulat, membawa, mengguris, bawa doa nasi. Sudah mau orang yang mau gunakan harta lo bubuk bekas kotoran hewan. Bayangin. Jadi kalau kita di kampung, kita tidak akan mengenal apa? Mengenal Anda dan saya tidak mengenal saudara. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, pelit mula-mula maho sian di gugur. Mulai 2025 mula-mula kurang, nah komitmen, ya komitmen agar tahun 2026 kerja sungguh-sungguh. Saya sudah katakan tadi, saya harus kumpulkan palet-palet agar saya bisa punya rumah.
Ya. Yang ketiga, memiliki integritas. Getikos makulum. Jumpa lain udah bersifar. Sifar gak bergerus, apalagi tak amal. Kita amal bergerus. Ini itu pasar yang mau bangsa dari dilema 20.000. Lah orang itu tapi nggak disimpan di kos kaki. Habis orang minuman. Padahal katanya hanya segini. Halo, memiliki integritas. Jika bangsa ini memiliki integritas yang tinggi, maka negara ini akan maju. Ya, saya sudah pelajari semua. Pemimpin kita hanya sedikit yang memiliki integritas. Jadi kita orang Kristen harus memiliki kejujuran, jujur mati. Di mulut tahun, udah karena warga bus. Belajar kita jujur di kos. Nah, di sini ada namanya City Kos. Kalau Bapak Kota Barat, Bapak Takas. Ya kan? Jadilah kita menjadi orang yang jujur di kos di mulut tahun. Asa kita di kos ditiru gelenta ujungna be gelenta peno di kos mau ujungna. Amin. Mau orang bergabus kita, ya nak apa? Tak bisa bergabus semua. Ya. Mari kita belajar memiliki integritas, apalagi kita orang percaya. Saya kira ngomong bisa gereja, habis lagi, lapor dua, dan gabus. Ada orang nemu alam wanita. Bapak Ibu Saudara kasih, saya katakan sekali lagi. Pak, ya, kotor nanti. Mari kita belajar integritas yang tinggi. Ini harus kita pegang. Ini satu kebenaran. Ya, karena tema Bapak Ibu sini pilih maha muluani. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang tikos. Ya. Kemarin rusak ini apa nih? Saya bodoh-bodoh, ya sudahlah, saya harus rugi. Saya tinggalkan semuanya alat-alatnya. Ya sudahlah, biarin aja lah saya rugi. Saya harus beli yang baru. Sudah lebih daripada situ, Tuhan akan berkati saya. 2 bulan bergulir coba di situ. Aduh, saya bolak-balik ke Gelodok untuk menanyakan. Tapi hari saya ditipu. Ya sudahlah, lebih daripada itu Tuhan akan berkati saya. Amin. Pilih maha muluani. Ya. Kita harus pilih yang menjadi orang memiliki integritas. Ya. Kalau orang lain sifat gabus, jangan seperti tadi saya sampaikan, ya nama masak juga tahu lah, jangan. Kalau orang lain bergabus, ngapa kita jadi bergabus? Tetaplah kita jujur, ya. Kembali kepada kitab Keluaran. 10 Tuhan kirim untuk mengintai mana? Di tanah perjanjian. Tapi yang 8 orang lagi bergabus kepada Musa. Musa bergencur main. Anu tiba sudah berita. Ya, kata daripada yang 8 orang tadi dari 8 suku. Tapi yang 2 suku, Kaleb dan Yosua berkata, kita punya Tuhan, kita sanggup untuk mengalahkan
mereka apa terjadi? 8 orang tersebut harus mati. Yang hidup hanya 2 orang, yaitu siapa? Kaleb dan Yosua. Dan yang 2 orang ini sampai ke mana? Karena perjanjian. Karena mereka jujur berkata, kita akan mengalahkan mereka, kita akan hancurkan mereka. Karena apa? Kaleb dan Yosua, mereka sudah lihat bagaimana mereka ditolong Tuhan berjalan di Laut Merah. Ya, berjalan di Laut Merah. Mereka minum, mereka makan tanpa bekerja. Mereka Tuhan sediakan malam-malam api unggun, siang-siang AC, ya kan? Karena mereka di apa? Di padang gurun. Kalau malam pasti kedinginan karena di sana pasir. Kalau siang-siang pasti panas. Makanya Tuhan sediakan AC siang-siang, mereka tidak kekurangan. Malam-malam Tuhan bikin api unggun di atas mereka sehingga mereka hangat. Yang terakhir, tidak mudah goyah kepada tekanan dan godaan dunia. Bahasa Batak, unang gabi menggoleng-gol alani parin ngolusi ada parin. Banyak orang sekarang jadi pencuri, banyak orang sekarang jadi maling, banyak orang sekarang jadi penipu orang Kristen. Kenapa? Main goleng. Saya lihat tadi acara itu cukup bagus. Tapi saya minta tadi anak-anak masih main goleng. Saya mau minta khususnya nanti kalau tahun-tahun depan, saya masih ingat dulu waktu kita itu begini di kampung kan, kita dilatih nggak ada baca-baca. Kapan kita mau latih anak-anak ini baca firman Tuhan? Yang sudah ditulis aja nggak bisa dibaca. Aduh, kenapa? Karena kita juga orang tua tidak pernah baca Alkitab. Akhirnya apa? Kita tidak punya kekuatan sehingga selalu main goleng-gol. Someone soon tidak tuba berputar. Halo. Pilih mahal murwani. Kalau Anda punya Yesus Kristus, apalagi perayaan Natal ini, Yesus lahir dengan sederhana. Dia harus lahir di kandang domba di Palungan. Tuhan buat dia harus lahir di kandang domba yang bau. Karena tidak ada permadani dan dia tidak bisa lahir di mana istana Herodes dan tidak punya pakaian, harus dimasukkan ke dalam bahasa Batak. Buat kamu udah palaka itu setengah Palungan, tempat makan dan tempat minum hewan. Bayangkan. Makanya jika hidup kita masih susah karena situasi masih belum berubah, mari kita datang kepada Tuhan agar kita diberkati Tuhan, agar kita fokus kepada Tuhan. Jangan main goleng-gol. Ya, jangan main goleng-gol. Mari 2026 nih seperti Pumuan memilih tema dan luar biasa, ya pilih mah apalagi itu pernah dengan disor hati dakon maha porsianmi mahitin pangalaho pangalaho itu gak main-main. Orang itu kelihatan dari mana? Cara ngomong. Orang itu kelihatan dari cara
berpakaian, ya. Ini pangalaho. Jadi kamu mandok dua, kita pakai baju juga. Ya sudah, asal sumat dari pendeta. Selama ini nggak pernah pakai baju juga, ya sudah nggak apa-apa. Asal sumat. Makanya kita juga begitu. Tahun 2026, tapature pangalaho. Amin. Walau selama 2025 kurang lebih pangalahota 2020 tapat ture-ture ma pangalahota. Amin. Gak sulit kan? Dengan kita sendiri yang menentukan, bukan Pak Prabowo yang menentukan, kita diri sendiri. Asa sumak kita, betapa sumak pangalahota. Asa diganggu duta, apalagi ini. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka anak kita punya juga berkat. Bagian yang kita sudah terima. Makanya sangat bersyukur saya kepada Tuhan. Bapak saya punya anak 11, 3 anaknya laki-laki, ya, selebihnya perempuan. Saya punya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti ada generasi penerus saya. Amin. Maaf ya, kalau Anda tidak punya anak laki-laki jangan tersinggung, ya. Mungkin jadi anak kita yang meneruskan anak kita. Yang jelas di sini, ya, Maha Mulwani. Sedikit lagi, ayo diberkati Tuhan sampai keturunan yang keempat. Dia melihat cucunya, ya. Itu sekarang itu orang-orang Rusia itu sama orang Ukraina yang berantem di sana. Bagus saudara kasih, ya. Makanya orang Rusia diberkati. Saya juga berharap Pumuan Parsauran Nauli. Amin. Pumuan Parsauran Nauli. Kiranya saya berdoa agar pumuan ini, 4 poin ini dipegang, sehingga nanti keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati. Kalau 2025 kita menggoleng-gol pangalahota, 2026 tapature pangalahota. Amin. Keras alai kamu memilih. Makanya saya sampaikan, Tuhan, apa saya sampaikan? Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara kasih. Memang keras, tapi itulah keinginan Tuhan, agar Tuhan menginginkan Tuhan datang ke bumi ini. Tuhan lahir di kandang domba. Dia harus dimasuk dalam palungan. Dia buat hidup secara sederhana, tapi tujuannya agar Bapak Ibu dan saya selamat. Kemarin saya foto saya di YouTube dan TikTok, banyak yang murtad. Kenapa? Karena jabatan, karena uang, karena pernikahan. Saya berharap kita ini adalah orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini bahwa Engkau meminta kami sama seperti Engkau meminta Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon yang baik di Taman Eden, tapi mereka memilih kesalahan. Dan kedua, beritamu kepada Musa, kepada bangsa Israel, harus memilih, yaitu kehidupan, agar hidupnya diberkati dan keturunannya juga diberkati. Tuhan, aku berdoa buat pumuan pengurus, buat seluruh jemaat yang ada di sini. Biarlah 2026 mereka
umat yang diberkati, memiliki pangalaho nature nagadibui si beremon, menjadi teladan di tengah keluarga, menjadi teladan di tengah masyarakat. Tuhan, Engkau menginginkan khususnya dalam perayaan Natal ini, kami adalah orang-orang yang menjadi teladan, menjadi contoh, memiliki pangalaho nasuman, memiliki pangalaho dari sitiruan, asa bertua kami, nang dipilihmu Tuhan, jadi mengulang hatami. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau berkati firman ini jadi rema dalam setiap hati kami, bertumbuh diberkati, sehingga semua umat tahu adalah orang-orang yang hidup menjadi berkat dan menjadi teladan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan lagi ke